Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal muhtaramin para alim ulama alladzina hum warathatul anbiya yang saya agungkan, wabil khusus Syekh Al-Alim Al-Allamah yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama, Kiai Haji Ustadz Al-Jani dari Kampung Bola yang biasanya disebut dengan Kibola, dengan julukannya Kibola, kayak pendekar-pendekar zaman dahulu yang senantiasa kita nantikan petuah-petuahnya pada malam hari ini. Yang saya hormati pula Ketua RW 8 Bapak Slamet DA. Yang saya hormati pula Ketua RW 18 Bapak R. Budi Hartono yang merupakan Ketua RW di Perumahan Kota Bumi 5. Kemudian Bapak DKM Al-Muhajirin Bapak Ustadz Nur Soleh yang bertempat di Perumahan Bumi Indah tahap 3 masjidnya. Lalu kemudian Bapak DKM At-Taqwa Masjid At-Taqwa Bapak Zainal beserta dengan para jamaahnya yang berada di Kota Bumi 5. Lalu kemudian Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Fatah yang ada di Kota Bumi. Dulu namanya Kota Bumi saja, tetapi berhubung sudah ada Kota Bumi 2, 3, 5, 6, 7, maka sekarang orang-orang nyebutnya Kota Bumi 1. Padahal dulu nggak ada satunya. Karena ada 2, 3-nya maka jadi Kota Bumi 1. Lalu kemudian untuk yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ustadz Faruk Fauzi selaku pembimbing di Musola Al-Muttaqin. Lalu kemudian para tamu undangan, para RT, para alim ulama, para haji dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja, puji, sembah, sujud dan limpahan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita curahkan bersama, kita curahkan bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini khususnya, dan seluruh umat muslim di dunia pada umumnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini saya mewakili pihak keluarga dalam rangka zikir haul almarhumi Ki Buyut Madusena Astrabaya dan kirim doa 3 tahunnya beserta dengan 1000 harinya. 1000 harinya sudah lewat, tapi kita
peringati pada malam hari ini wafatnya Kiai Haji Harisun Rito. Saya pribadi sebenarnya menyematkan kiai di situ bukan tarafnya sama dengan misalnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Kiai Haji yang lainnya. Di sini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiai itu disematkan untuk yang di situ ada keramat dan tuahnya. Jadi bagi saya, ayah saya dan ibu saya pastinya adalah keramat bagi saya, karena tidak jarang untuk di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah penyempatan kiai, karena memang ada tuahnya dan ada keramatnya, disematkan pada misalkan keris ataupun kadang-kadang ada yang sapi juga. Jadi jangan bangga ya kalau disematkan kiai, karena tergantung si yang menyematkan. Di sini karena itu keramat bagi saya sematkan kepada beliau. Mudah-mudahan kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jinan. Saya sebagai mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, dan mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa, jazakumullah khairan jazaa. Kami tidak bisa membalas apapun, kami tidak bisa membalas sedikit pun atas kehadiran bapak-bapak pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah yang dapat membalas dengan lebih banyak dan berlipat-lipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selain rasa terima kasih yang sudah saya sampaikan tadi, saya juga memohon maaf yang seluas-luasnya kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini, jika mana apabila dalam penyambutan banyak kekurangan, dalam memberikan sajian banyak kekurangan, dalam memberikan penyambutan kurang dari sopan santun, kurang sana sini dan lain sebagainya, seluruh kekurangan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan para hadirin berkenan untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan hanya dibukakan pintu maafnya saja, tetapi juga dimaafkan. Ya Pak, Bu. Dari saya tidak berpanjang lebar, guna menghemat waktu, sekali lagi saya yang sudah menyampaikan apa ya dari tadi, tentu juga banyak kesalahan sana sini juga, mohon dimaafkan. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wa wabarakatuh. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, khusus sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Rafi Mutawakil dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah keberkahannya, serta ditambah-tambah
istiqomah istri cukup satu di Kota Bumi satu, kemudian lele satu, cukup satu saja. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, khusus bil khusus segenap para RT, para RW, kita doakan pejabat-pejabat kita mudah-mudahan jadi pejabat-pejabat yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jujur, sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang berebut minyak goreng. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Selawat beriring salam semoga Allah haturkan dan curahkan pada paduka alam, panutan umat kekasih Allah, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yakni Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diaku umatnya oleh baginda Rasul dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam kita memperingati haul Ibu Yud Madusena Astra Bayi dan Al-Mukarram Kiai Haji Harisun Ridho. Ini jamaah luar biasa, jamaah yang luar biasa, tidak lepas dengan kemuliaan dan keagungan orang-orang yang kita haulkan malam ini. Kalau bukan karena beliau, orang-orang hebat, tidak mungkin jamaah sebanyak ini. Saya yakin beliau adalah orang-orang hebat. Maka banyak yang mendoakan. Maka yang harus kita persiapkan adalah beliau insya Allah min ahlil jannah. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nanti ketika kita mati, bagaimana nanti ketika kita sakaratul maut. Kalau beliau sekarang sudah diberikan tempat yang nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sakaratul maut, dicabut ruh oleh malaikat Ijroil alaihi salam dari ujung kaki sampai ujung kepala, sakitnya luar biasa. Rasul saja, Nabi kita merasakan sakit, apalagi kita yang banyak maksiat. Pagi-pagi berangkat kerja naik motor, lihat perempuan naik motor sepupi, bajunya seksi, roknya mini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilihat, salah nggak dilihat, penasaran, akhirnya melirik juga. Allah karim. Sementara di sepanjang jalan, ya Allah karim, banyak perempuan-perempuan yang luar biasa. Sebab perempuan-perempuan di luar, ya Allah karim, bedaknya bening, beda dengan istri kita di rumah, masya Allah gemek. Ya Allah karim. Maka ini godaan bagi seorang laki-laki. Apakah lihat perempuan itu bukan dosa? Yang bukan marah, dosa tentunya. Maka kita banyak dosa. Rasul saja yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang sakaratul maut merasakan sakit, apalagi kita yang banyak dosa. Istri tidur malah chattingan dengan perempuan lain. Benar apa benar? Benar apa betul? Sehingga ada ibu-ibu malam minggu bangun lihat suaminya lagi tidur. Allah dari wajahnya bercahaya bersinar. Bertanya kepada Ustaz Robi, ya Allah saya nggak nyangka suami saya. Kenapa ibu? Ternyata istri suami saya itu orang hebat. Ketika saya bangun malam melihat suami saya di tempat sholat, wajahnya ditutup sama sama sorban, tetapi memancarkan cahaya yang luar biasa. Allah dari padahal dia Ustaz Rafi kalau malam minggu dia habis sholat isya,
orang-orang zikiran, orang-orang membaca Quran, dia mah di pos ronda main gaplek. Tapi wajahnya memancarkan cahaya yang luar biasa. Allah karim, saya betapa bangga punya suami yang mempunyai cahaya yang sangat luar biasa. Kata Ustaz Rofi, ibu jangan bangga dulu. Besok malam minggu yang besok yang akan datang, ibu coba buka. Ya Allah, dibuka oleh istrinya, ternyata lagi chattingan dengan perempuan lainnya. Allah karim. Naudzubillah summa naudzubillah min. Bapak-bapak di sini mah kagak. Kita bumi dua. Kagak beda. Allah kan. Maka yang harus kita pertanyakan adalah, yang harus kita persiapkan adalah ketika sebelum kita dicabut ruh oleh malaikat Ijrail alaihissalam, maka persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wah, Allah ini kurang penting. Ada di belakang doang, yang lainnya membleh. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, kata Allah. Perhatikan kata Allah, persiapkan kata Allah untuk hari esok. Apa itu? Akhirat. Sebab dunia ini hanya tempat sementara, dunia hanya tempat mengembara. Sekarang ada orang Ciamis, ada orang Jawa Tengah, ada orang Jawa Timur, ada orang Madura datang ke Tangerang. Mereka sedang mengembara. Yang namanya mengembara, yang namanya berkelana, satu saat akan kembali ke tempat kelahiran. Betul? Benar? Orang Madura sekarang masuk di sepanjang jalan Allah karim buka toko sembako. Ciri-ciri toko sembako Madura, di kacanya di etalase ada tulisan beras 8.500, rokok 10.000. Orang Madura kalau tidak jualan sate, maka dia jadi tukang jualan basi bekas. Allah karim, mereka sekarang sedang mengembara, mereka sekarang sedang berkelana, maka nanti akan kembali ke tempat kelahirannya. Sekarang kita di dunia sedang berkelana, sekarang kita di dunia sedang mengembara. Yang namanya mengembara pasti akan kembali ke tempat kita yang sesungguhnya, mana akhirat. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita menuju akhirat, persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sekarang yang ada di Tangerang, orang Jawa, orang Madura, orang Lampung, orang Sumatera, ketika mereka mau kembali ke tempat kelahirannya, apa yang akan mereka persiapkan? Biasa lebaran kemarin mudik luar biasa, betul. Benar. Udah sekian tahun nggak dikasih mudik, berapa tahun nggak mudik? 3 tahun nggak mudik gara-gara COVID-19. Pas kemarin mudik, Masya Allah, kan luar biasa. Macet sepanjang jalan. Kalau nggak macet bukan mudik namanya. Nah, ketika mereka mau mudik ke tempat kelahirannya, tentunya apa yang mereka persiapkan? Bawa oleh-oleh, betul. Bawa oleh-oleh, belanja gini, belanja gitu, kumpulin macam-macam. Ada yang udah ngumpulin duit mau dibawa pulang, Masya Allah. Kalau dia kembali ke tempat kelahirannya, ketemu dengan keluarganya, bawa duit banyak, beli tanah, beli rumah. Bangga enggak keluarga? Bangga enggak? Senang enggak? Tapi kalau orang merantau kembali ke tempat kelahirannya enggak bawa apa-apa, kira-kira dicaci dimaki enggak sama keluarga? Ngapain jauh-jauh ke Tangerang, pulang dari Tangerang bukan bawa apa-apa, malah ngejualinnya di kampung. Masya Allah, gara-gara nikah sama orang Kerawang. Naudzubillah min dari kita juga sama. Ketika kita kembali kepada Allah, ke alam akhirat, kalau tidak mempersiapkan amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti ketika ditanya oleh Allah di alam kubur? Jangan ke akhirat dulu, di kubur ditanya oleh malaikat Ijrail, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, apa jawaban kita?
Tapi bagi orang-orang yang suka hadir di pengajian, insya Allah amal solehnya, insya Allah akan diberikan kenikmatan oleh Allah dalam kuburnya, amin. Yang sering hadir tempat pengajian diampuni dosanya oleh Allah. Bapak-bapak malam ini nggak ada dosanya, bersih semuanya, amin. Cuma pertanyaannya mau sekarang apa besok? Ada bapak-bapak jangan luruskan. Kenapa? Saya punya selingkuhan 3 belum dinikahin. Allah dari bapak-bapak itu pengen nikah lagi, pengen poligami, ngomongnya doang. Di grup mau ngomong, nih ada nomor jahe. Ngomongnya doang. Tapi keberaniannya nggak ada. Bener apa bener? Bener apa bener? Masya Allah lagi chattingan sama teman-temannya ngomongin jahe, suami istrinya keluar, langsung. Ada yang begitu ada? Nggak ada di sini mah, beranian semua. Allah dari maka harus kita persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita dikasih sehat oleh Allah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, insya Allah. Jangan pernah kita tinggalkan sholat 5 waktu, insya Allah. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun kita, sesusah apapun hidup kita, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Barang siapa yang berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pengajian jangan lupa hadir di pengajian. Alhamdulillah bapak-bapak kalau hari Minggu ngaji luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Habis ngaji, terserah bapak-bapak mau ada yang olahraga, mau ada yang jalan-jalan, terserah. Yang penting jangan tinggalkan ngaji insya Allah. Sholat 5 waktu jangan tinggalkan, dan kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah melecehkan orang lain, jangan pernah meremehkan orang lain. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, la tahtakiru ghairaka. Janganlah kalian meremehkan, mengucilkan orang lain. Mungkin orang-orang yang kita hinakan, orang-orang yang kita remehkan, di hadapan Allah dia lebih baik daripada kita. Betul. Benar. Orang yang merasa hebat, orang yang merasa baik daripada orang lain, maka dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pak, sekarang kita punya istri cakep. Kalau dandan bening luar biasa, Masya Allah. Dari ini dandan bening mau kemana doang, tapi di rumah mah di rumah mah pakai daster. Bu, ibu boleh dandan sebab perempuan adalah perhiasan dunia. Perempuan boleh dandan, perempuan boleh cakep, perempuan boleh pakai kosmetik, perempuan boleh pakai skincare supaya glowing. Glowing boleh, tapi glowingnya perempuan, glowingnya istri, wanginya istri. Buat siapa? Buat suami, bukan buat tukang ojol. Bener. Giliran mau kemana-mana mau wangi, giliran mau kemana-mana mah cantik, tapi di rumah ya Allah pakai daster, robek sebelah, ketek bau, ya Allah. Gigi bau kecomberan, Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, maka kewajiban suami mendidik istri. Pak, ada sunnah Rasul. Kita mah nggak usah yang susah-susah. Sunnah Rasul kalau mau tidur suka ngobrol sama istrinya. Bapak kalau mau tidur suka ngobrol sama istri. Bu, ibu kalau mau tidur suka ngobrol sama suami. Ngobrol apa, Bu?
Apa yang dilakukan oleh Rasul bersama istrinya Sayyidah Aisyah? Rasul kalau mau tidur yang diobrolinya tiga perkara. Tiga perkara. Awas tapi ingat Pak, kalau mau ngobrol sama istri jangan ngobrolin masalah duit. Kalau bapak mau tidur ngobrolin duit, pertamanya baik, ujung-ujungnya ribut. Kalau bapak mau tidur, mah duit yang kemarin 500.000 masih ada gak? Ya Allah ayah, ngasih duit 500.000, nanya-nanya mulu, minyak mahal, terigu mahal, capek mahal, jengkol mahal, kondangan hari Minggu banyak. Laki nanyain mah duit yang 500.000 masih ada, cuma segitu dia mah. Ya Allah ayah, ngasih duit 500.000, ditanya mulu, minyak mahal. Ada perempuan yang begitu ada? Banyak. Waduh, tapi di sini mah kayaknya nggak ada. Nggak ada di sini, di rumahnya nggak tahu dah. Allah karim. Jadi kalau ngobrol sama istri Rasul sebelum tidur, sebelum ngobrol sama istrinya, apa katakan di Rasul? Katakan di Rasul, wahai istriku tercinta, bu, ibu suka dipanggil sama suaminya wahai istriku tercinta, suka begitu enggak? Boro-boro. Ya Allah, Rasul majelis wahai istriku tercinta, sebelum tidur hatamkan Al-Quran 30 juz. Kira-kira kalau bapak nanti malam ngomong begitu nih sama istrinya, mama sebelum tidur baca Al-Quran 30 juz, kira-kira apa jawaban istri? Jawaban istrinya, Allah, ayah baru ngaji nih segitu juga, ngomong mulu. Ya Mama tiap hari ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, makanya kontak di baju mulu. Betul apa betul? Benar apa benar? Apa nggak boleh perempuan cakap? Oh boleh. Apa nggak boleh perempuan gundakan di baju? Oh silakan, memang itulah perempuan. Cuma tadi kembali lagi, cantiknya perempuan, dandanya perempuan buat suami, bukan untuk orang lain. Ketika ada perempuan keluar rumah, dia memakai wangi-wangian, kemudian di jalan tercium wangi-wangiannya oleh laki-laki lain, dan laki-laki tersebut terangsang, maka perempuan tersebut selama dia di luar rumah dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sementara sekarang banyak perempuan mohon maaf, lakinya berangkat kerja, dia berangkat juga. Benar benar? Benar benar? Banyak yang begitu banyak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dari tadi kota bingung disebut mulu. Mohon maaf wahai para istri, ketika suami keluar rumah mencari nafkah, cari duit untuk istri dan untuk anak-anaknya, dan kemudian perempuan keluar rumah, apalagi perempuan keluar rumah nemuin mantannya dulu waktu di SMA, CODA, di mana? Di bakso beranak. Insya Allah suami berangkat, dia berangkat ketemuan dengan laki-laki lain yang bukan saudaranya, yang bukan muhrimnya. Gara-gara apa? Gara-gara si perempuan tersebut sering online di Facebook. Akhirnya bertemulah dengan mantannya dulu waktu di SMA. Kisah kasih di sekolah. Akhirnya apa yang terjadi? CLBK, celebek kalau kata orang Sunda. Cinta lama bersemi kembali. Allah dari ketemuan dia dengan laki-laki lain. Mohon maaf, walaupun si perempuan tersebut, si istri tersebut suka baca Quran, suka baca salawat, sholat 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan, jangan berharap perempuan untuk mendapatkan wangi surga. Jangankan surganya, wangi ini juga kagak.
Kadang-kadang banyak suami yang nuntut kepada istri supaya cakep, istri supaya style, tapi lakinya nggak pernah ngasih duitnya diumpetin mulu. Kenapa perempuan tahu suaminya suka ngumpetin duit? Sebab duit dimanapun diumpetin ketahuan tuh. Betul. Sebab perempuan itu punya penciuman seperti tuyul. Jadi maka ibu bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai suami istri, kita sebagai keluarga tentunya di dunia ingin bahagia, di akhirat juga pengen bahagia. Betul. Benar. Jangan sampai kita di dunia mah bareng-bareng kemana-mana, di dunia mah kita seenak-enakan, tapi di akhirat berpisah. Suami masuk surga, istri masuk surga juga, amin. Ya Rabbal. Ya Allah, jadi maka suami yang masuk surga oleh Allah akan diberikan 72 bidadari. Amin. Bapak-bapak sekarang yang punya keinginan poligami, tetapi jangankan poligami, baru ketahuan chattingan saja HP Oppo hancur. Maka cukup nanti di akhirat Allah dikasih bidadari, amin. 72 bayangkan. Kata ibu-ibu banyak yang proses, Ustaz kenapa sih kok laki-laki mulu yang dapat bidadari? Saya mana? Perempuan yang masuk surga ketika suami masuk surga, suami dapat 72 bidadari. Istri yang masuk surga nanti akan menjadi ratu bidadari. Amin. Jadi di dunia jelek tapi di surga paling cakep. Di dunia mah hitam, tapi nanti di akhirat paling hitam. Allah, jadi ibu jangan takut. Kalau ibu masuk surga, jadi ratunya bidadari. Semua bidadari di bawah pengawasan ratu. Amin. Alhamdulillah. Tetapi ibu, bapak, di akhirat istri tidak akan merasa cemburu. Bayangkan oleh kita, nanti kita, Masya Allah di dunia mohon maaf, kita bersetubuh paling lama 10 menit, 15 menit, itu pun pakai ramuan Madura. Allah dari maka yang punya pengalaman pernah haji atau pernah umroh, dia boleh hajar jahanam. Allah dari Masya Allah, tapi nanti di akhirat tidak perlu yang namanya ramuan Madura. Maka bapak-bapak saya kasih rahasia, kalau pengen kuat, kita habis ngopi malam nih, habis ngopi sekarang. Nah itu ada ampasnya jangan dibuang, biarkan dipacikan besok. Nah kemudian sore bapak ngambil telur bebek, kasih telur bebek, kasih madu, kemudian diaduk-aduk dan diminum, tidur, insya Allah kuat buat tidur. Allah, jadi Masya Allah, di dunia mah kita lemah, tapi di akhirat nanti ketika kita bersetubuh dengan bidadari itu Masya Allah 1000 tahun nggak turun-turun. Masya Allah. 1000 tahun, bayangkan. Inilah kenikmatan surga yang Allah berikan. Surga itu buat siapa? Wa iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki perempuan yang bertakwa kepada Allah berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak RT malam minggu ke puncak, tanya sama istrinya, ya kenapa sih bolak-balik ke puncak menurut ya Allah?
Aku kangen dengan yang namanya jagung bakar. Astagfirullahaladzim. Emang enggak ada gitu di Tangerang jagung bakar. Oh mama, jagung bakar Puncak dengan jagung bakar Tangerang beda. Allah karim. Kata istrinya, Masya Allah, ngomong ke orang-orang, alhamdulillah suami saya mah kalau malam minggu ke Puncak makan jagung bakar. Nanya sama orang, emang jagung bakar apa? Janda tanggung baru makan. Ya Allah, kali. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kata Pak RW, alhamdulillah saya mah nggak suka jagung bakar. Apa Pak RW sukanya? Saya mah jamu batu. Apa jamu batu? Janda muda beranak satu. Ya Allah. Jadi Rasul kalau mau tidur ngobrol sama istrinya. Ini apa supaya apa? Supaya rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah. Supaya dalam rumah tangga jangan ribut mulu. Kata suaminya, "Ma, sebelum tidur jangan lupa hatam Quran." Ya Allah, ayo hatam Quran. Aku mama nggak bisa tidur. Maksudnya bukan begitu saya. Maksudnya sebelum tidur baca qul huwallahu ahad berapa? 3 kali. Kata Rasul, barang siapa membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan hatam Quran. Amalkan. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita. Amin ya robbal alamin. Jadi barang siapa, kata Rasul, yang sebelum tidur dia membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya, ganjarannya sama dengan hatam Quran. Jadi ketika kita tidur, kita sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mudah diomongin tapi prakteknya susah. Kenapa? Sebab kita mah tidurnya di depan TV. Apalagi ibu-ibu tidur di depan TV. Kemarin waktu booming-boomingnya itu zamannya si Aldebaran masih Andi. Ya Allah. Ibu-ibu depan TV remote udah dipegangin. Sama laki ribut gara-gara lakinya pengen lihat bola, istrinya pengen lihat si Andin sama Aldebaran. Masya Allah karim. Maka sebelum tidur sekarang memulai malam ini, sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berapa bacanya? 3 kali, sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Kemudian kata Rasul, wahai Aisyah, wahai Khadijah istriku tercinta, sebelum tidur tawaf dulu mengelilingi Baitullah. Masya Allah. Kata Siti Khadijah, kata Aisyah, ya Rasul, aku tawaf 7 kali putaran ada capek. Coba kita di sini istri kita suruh tawaf, kemana tawafnya? Ya Allah. Bapak-bapak ngobrol ke istrinya, mama, kata Rasul, sebelum tidur tawaf dulu mengelilingi Baitullah. Besok ayah, mama mau tawaf kemana? Ke Batavia. Ngapain? Mau jogging ke Batavia. Orang-orang ngaji dia mau jogging di Batavia. Masya Allah. Dari sini pakaiannya, ya Allah, dari seksi luar biasa. Celananya ketat, leggingnya warnanya pink. Wow. Sama anak muda mau ngaji kecil ngomong, wah diselang pas nengok astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, nenek. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Maka kata Rasul sebelum tidur tuh mudah-mudahan jadi pahala, mudah-mudahan yang membiasakan itu membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Sebab ada sahabat Nabi namanya Muawiyah itu sering membaca setiap, bukan hanya mau tidur saja, beliau membiasakan mendawamkan baca qul huwallahu ahad. Sehingga ketika beliau wafat itu matahari redup. Dan Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini ada apa? Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, sahabat Muawiyah meninggal dunia. Lalu ini kenapa bisa matahari yang tadinya panas sekarang menjadi redup? Karena seluruh malaikat Allah turunkan ke bumi dan sayap-sayap malaikat menutup itu yang namanya matahari sehingga ini menjadi redup. Allah. Mau ngapain mereka Jibril? Mereka mau mendoakan Muawiyah agar menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian kata malaikat Jibril, itu malaikat ikut menyolatkan Muawiyah. Maka kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, disolatkan oleh malaikat, maka dawamkanlah surat Al-Ikhlas, Inza Allah. Bahkan dalam kitab tafsir Yasin, kitabnya kecil, tipis, di dalam kitab tafsir Yasin dikatakan, kata Rasul, barang siapa ada orang yang meninggal dunia sedang sakaratul maut, dibacakan surat Yasin, maka Allah turunkan 70.000 malaikat. Ngapain itu malaikat? Kata Rasul, itu malaikat menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut agar dimudahkan sakaratul maut. Sebab sakaratul maut itu sakit, itu luar biasa. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut ruh manusia. Apa itu? Ada malaikat nyabut ruh manusia, geraknya luar biasa, kencangnya luar biasa. Siapa itu yang dicabut ruh oleh malaikat? Jos. Jadi malaikat kalau nyabut nyawa orang, kata malaikat itu, sehingga ada orang yang dicabut itu matanya melotot. Karena itu ada orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sholat dia main gaple, orang-orang sholat dia chattingan, orang-orang sholat dia ketemuan dengan perempuan di luar sana, orang-orang ngaji dia malah jalan-jalan dengan selingkuhannya. Maka orang-orang yang semacam itu ketika meninggal dunia dicabut oleh malaikat, ditarik kayak orang mancing, dilepas lagi. Ditarik. Maka ada orang yang sakaratul maut, ada yang melotot matanya, ada yang bungang, Allah dari. Tetapi apabila dibacakan surat Yasin, maka akan diperlambat oleh malaikat. Wan nasitati nasqa, demi malaikat yang mencabut ruh manusia dengan penuh kasih sayang, dengan pelan-pelan. Siapa itu? Orang-orang yang rajin sholat 5 waktu, orang-orang yang baik sama sayang sama ibu-ibu, istri-istri yang sayang sama suami berangkat kerja sama dia, disiapin sepatunya, disiapin baju, disiapin celana, disiapin gesper, disiapin minuman, diseduhin kopi. Ada yang begitu istri? Ada yang begitu? Ada banyak yang begitu? Jarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Bu, Kanjeng Rasul ketika Mi'raj oleh malaikat Jibril diajak jalan-jalan ke neraka. Bu, ketika Kanjeng Rasul masuk neraka, Kanjeng Rasul lihat segolongan perempuan itu disediakan hidangan bangkainya bau busuk. Ada nanahnya, ada belakunya, bau, tapi diperebutin sama perempuan. Perempuannya cakep-cakep tapi merebutin itu. Kata Kanjeng Rasul, ya Jibril, manhunna? Jibril, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hunna, mereka adalah ummatuka, mereka adalah umatmu. Masya Allah. Orang mana mereka? Orang kota bumi. Ya Allah. Kenapa perempuan tersebut, kata Rasul, apa dia nggak sholat? Oh, dia rajin sholat. Apa dia nggak ngaji? Oh, dia mah ngaji nggak tahu waktu. Siang malam dia ngaji mulu, lakinya mah nggak diurusin. Masya Allah. Apa kesalahan mereka? Kesalahan perempuan tersebut, kata malaikat Jibril, ketika suaminya makan tidak pernah ditemenin makan. Astagfirullah. Bu, ibu, nggak nemenin makan suami aja, ibu dikasih hidangan yang begitu, apalagi kalau suami mau makan. Ma, nasi di mama. Ya Allah, ayah itu di kosmos, tinggal ngambil. Ayah punya kaki. Mama kau ambil dong. Ya Allah, mama capek. Mama mah dari bangun pagi ngurusin rumah, ngurusin anak, nyapu, ngepel, ngegosok, ngejemur. Ya Allah, ayah mah tinggal makan doang juga, ngomong mulu. Astagfirullah. Ada yang berbuat begitu? Ada? Bayangkan tadi
nggak nemenin makan aja dikasih hidangan yang berbau busuk. Apalagi ketika suami minta makan, istri ngomongnya macam-macam. Astagfirullah. Tapi insya Allah perempuan-perempuan muslimah kagak baik semua, amin. Amin ya robbal alamin. Laki nggak minta juga, pada udah dipesenin melalui Kanjeng Rasul. Maksudnya bukan itu. Sebelum tidur baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Suka dibaca Pak? Bu, dibaca mau tidur? Kira-kira mau tidur baca itu apa baca WA? Baca WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum tidur tadi baca apa? Bismillah, baca qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka pahalanya ketika kita tidur sama dengan mengelilingi Baitullah. Orangnya mah tidur, tapi kita mendapatkan pahala mengelilingi Baitullah. Alhamdulillah. Yang ketiga kata Rasul, sebelum tidur minta maaf sama tetangga. Maka ibu nanti sebelum tidur keliling. Maksudnya bukan itu, wahai istri tercinta. Maksudnya sebelum tidur doakan saudara-saudara, baca istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimah. Ketika kita mendoakan itu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Supaya apa? Supaya kita matinya husnul khatimah. Banyak yang ngedoain. Nih Pak, ini malam ini ahli kubur Ibu Yun siapa? Magusen, ya, Asrabaya dan Kiai Haji Harisun Ridho. Ini bahagia luar biasa, senang luar biasa. Sebab mengapa? Sebab kata Nabi, Kanjeng Rasul bersabda, Kanjeng Rasul ngomong kepada mantunya Sayyidina Ali. Kata Rasul, ya Ali, hai Ali, tasaddaq ala mautaka, sedekahlah kamu untuk keluargamu yang sudah meninggal dunia. Mengapa demikian? Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad wakkala malaikatan, Allah telah menugaskan malaikat. Malam ini Allah menugaskan malaikat. Malam ini Allah menugaskan malaikat. Ngapain itu malaikat? Yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim. Malam ini malaikat membawa pahala-pahala sedekah dibawa ke ahli kubur kita. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana ahli kubur kita? Fayaqrahuna biha ma asadda ma kanu fid dunya. Ahli kubur kita di dalam kubur, mereka bahagia, senang luar biasa, gembira luar biasa. Maka keluarga besar Ustadz Robi Mutawakil sekarang mereka walaupun adanya di Jawa, di mana mereka bahagia, senang. Kenapa? Sebab malam ini kuburan mereka bercahaya. Amin ya robbal. Kemudian ahli kubur fayaquluna, kata Kanjeng Rasul, mereka pada ngomong, apa kata mereka? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah membuat kuburan kami bercahaya. Siapapun yang hadir malam ini ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Sebab gara-gara mereka kuburan kami bercahaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ngomong Kanjeng Rasul, masa sih kita nggak percaya Kanjeng Rasul? Jadi ahli kubur ketika didoakan oleh keluarganya, ini yang namanya sedekah jeruk, kacang, pisang, apalagi itu roti, bolu, semangka, kopi, ada kopinya, bubur, ayam, dibawa pahalanya oleh malaikat ke ahli kubur. Masya Allah. Makanya Pak, ini habisin. Jangan sampai nggak dihabisin. Sebab Kanjeng Rasul kalau tadi dibawa ke neraka, Rasul juga dibawa ke surga. Ketika dibawa ke surga, Kanjeng Rasul lihat sekelompok manusia, ada laki-laki perempuan duduk nyantai, lagi ngopi. Masya Allah. Ngerokok nggak? Nyantai, senang, itu luar biasa. Kanjeng Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man hum? Jibril, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, mereka adalah umatmu. Orang mana mereka? Orang bumi indah, jamaah al-muttaqin.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Murid-murid daripada Ustaz Rafi Mutawakil, Masya Allah, dari kata mereka, katakan di Rasul Jibril, mereka punya pahala apa? Mereka punya ganjaran apa? Kok mereka senang, ceria, luar biasa. Katakan di Rasul, mereka suka memakan, meminum hidangan di acara pengajian, di acara tahlilan, di acara maulid Nabi. Apa yang ada di situ dihabisin oleh mereka, sehingga mereka akan masuk surga, diberikan kenikmatan, ketenangan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ada sekarang habisin. Kalau perlu bungkus, kalau nggak malu mah. Allahumma gfir liman nawwara qabrana, kata ahli kubur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang telah membuat kuburan kami bercahaya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa basyarnahu bil jannah. Ya Allah, berikan kabar gembira buat mereka, berikan kebahagiaan buat mereka, masukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi yang hadir malam ini didoakan oleh Ibu Yudma Hussein, amin. Didoakan oleh guru-guru kita, amin. Amin ya Rabbal alamin. Diampuni dosanya, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama basyarnahu biha, sebagaimana mereka telah membuat kami bahagia malam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka siapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang sakaratul maut, bacakan surat Yasin, Al-Quranil Hakim. Mereka senang, mereka bahagia. Apalagi kalian bacanya anak-anak kita. Benar Pak, sakaratul maut sakit, tapi kalau yang baca Qurannya anak, senang luar biasa, tanpa kerasa air mata berderai membasahi pipi. Benar. Tapi kalau yang bacanya orang lain, biasa aja. Kenapa? Sebab kalau dipanggil Ustaz Rafi, ikut, Masya Allah, ayah saya mau meninggal. Ustaz Rafi datang, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka lanaqul, biasa aja. Tapi kalau anak yang baca, bapaknya lagi ngap mata melotot, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu ibu bapak lagi ngap-ngapan juga, dipaksa mata dibuka. Pas lihat anak yang baca, pas lihat cucu yang baca, Masya Allah, senang luar biasa, bangga luar biasa, bahagia luar biasa. Maka didik anak-anak kita pendidikan agama, sebab yang paling penting buat kita di saat kita sedang sakaratul maut, anak yang mendoakan kita. Amin. Amin. Masukkan anaknya ke pesantren, masukkan anaknya ke pengajian. Anak kita jangan dinina-bobokan dengan HP. Anak kecil nangis minta HP, tapi Masya Allah anak lupa dididik ilmu agama. Bangga kita, anak saya Masya Allah sudah bisa chattingan, anak saya sudah bisa tiktokan, tapi nggak bisa baca Quran. Rugi buat orang tua yang punya anak tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran, bisa mendoakan kita, dan mudah-mudahan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan karomahnya guru-guru kita, dengan buyut-buyutnya Abah Ustaz Rafi Mutawakil, kita yang hadir diampuni dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman Islam Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha, keluarga kita dari kurang sakinah mawadah warahmah, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan mautnya husnul khotimah. Hari ini, malam ini kita dikumpulkan dengan keluarga kita, kelak kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian dan demikian, mohon maaf Bapak. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari permulaan saya dan kedua saya. Mohon dibukakan kepada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Balakal hamdu ya ma'adil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل وأوصل سبب ما قرأناه من القرآن الكريم وما قلناه من قولنا لا إله إلا الله وما صلحناه وما استغفرناه وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة ورحمة نازلة سامية إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولأحبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بارها وبرها خصوصا إلى رقيق بيوت manusia Askrabaya wa khususan Kiai Haji Ari Sundrito wa ila arwahi sahibal haji wa ila arwahi al-maqburina fi hadhihi al-qaryah kulluhum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur uyubahum wa dhunubahum wa tawbatahum wa taqabbal a'malahum wa nawwir quburahum waj'al jannata ma'wahum wa madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufari niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ma'ahidina, Allahumma barik lana fi masajidina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim qabul. Sekian dan demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahmat Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi mohon hasanah disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Al-Jami atau Kibolang. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi tuntunan, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara haul ketiga Kiai Haji Al-Sundrito adalah dari Ustaz Terakhir yang dilaksanakan bersama kami akhiri khairil anamil arabi. الهاشمي المطلبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا
يا له ودي أكثر من ذكره وأبشر يا له ودي أكثر من ذكره وأبشر بكل خير بشر كل محب للنبي كل محب